dengan saya Jen. Hari ini kita akan membahas lebih ke menjawab pertanyaan yang timbul dari video kita yang sebelumnya. Oke. Nah, video ini banyak pertanyaan ya, banyak komen dan salah satunya udah kita jawab, yaitu lafal dari tempret, dan lain-lain. Jadi hari ini kita menjawab pertanyaan lainnya, yaitu gimana kaca tempered kalau dipecahkan atau dilempar dengan busi. Ternyata busi itu bahannya itu dari besi, bukan yang babek. Jadi besinya besi beneran dan ada keramiknya. Dan mungkin karena ada daerah yang sedikit tajam ya, jadi dikiranya dapat memecahkan kaca tempered. Jadi kita praktekkan aja langsung ya, katanya dilemparkan. Nah, ternyata banyak kejadian yang punya modus-modus maling ataupun pencurian, biasanya melemparkan busi ini ke kaca mobil. Dimana kaca mobil biasanya berbahan tempered dengan ketebalan kalau kaca mobil di antara 2,8 mili sampai 3 mili, ada juga 3, sekian mili. Nah, biasanya 3,2, 3,4 gitu ya. Jadi biasanya dilemparkan ke kaca yang setebal itu. Nah, hari ini kita akan lempar. Di samping saya ini ketebalan 12 mili ya. Jadi rada tebal. Oke, itu tadi udah berusaha dipecahin. Tapi kayaknya businya kekecilan ya. Mungkin netizen kalau kurang puas coba di-apply deh mau busi apa. Apakah busi kereta api, kita try. Jadi rasanya aku gerem banget. Ini kaca kok nggak pecah ya. Gimana kalau kita try lagi menggunakan martil. Jadi intinya kaca tempered itu memang kuat, tapi bukan tidak bisa pecah. Jadi ini karena nggak pecah, aku gerem nih. Tim kita yuk coba lagi kita pakai martil ya. Akhirnya pecah ya. Tadi nggak pecah nggak puas. Jadi kaca tempered itu memang punya kelemahan, tetapi kelemahannya itu biasanya ada di sudut-sudut sekeliling kaca yang biasanya kalau di pemasangan itu biasanya akan terjepit. Misalnya kita masang di jendela kaca mati gitu ya, biasanya pemasangannya itu di bagian sekelilingnya itu akan dijepit, sehingga kelemahannya itu tersimpan. Jepitannya itu bisa dari stainless, bisa ditanam di dalam beton, bisa berbagai macam. Oke? Jadi biasanya terlindungi. Nah, bagian yang tidak terlindungi itu malahan kuat. Jadi kalau menggunakan kaca tempered untuk sekat ruangan, jendela, itu mudah-mudahan aman ya. Kalau di komplek biasanya orang juga udah tidak memakai seralis besi. Oke? Nah, jadi ini 2 lembar kaca. Jadi kalau secara kasat mata beningnya sama, warnanya sama, semuanya sama. Ini dengan ketebalan yang sama, kita coba untuk dipotong. Karena memang katanya kaca tempered tidak bisa dipotong kan? Kita try kaca biasa dipotong itu gimana, kemudian kita akan try di kaca tempered. Nah, jadi ini kita try untuk memotong kaca biasa. Jadi yang di bawah ini kaca biasa ya. Yang kaca satunya lagi kita pergunakan sebagai penggarisnya. Oke, try. Jadi memotong kaca itu kita cukup menggunakan pisau potong kaca. Jadi pisau potong kaca itu sebenarnya di ujungnya itu adalah batu yang paling keras. Nah, ini cara memotong kaca. Jadi dia langsung rapi ya. Jadi bahan dari pisau potong kaca ini ujungnya ini ada batu keras. Jadi katanya itu adalah sejenis batu berlian, batu yang paling keras di dunia. Tetapi mungkin ini bukan yang bagusnya, yang jelek-jeleknya lah. Intinya yang penting kuatnya dipakai. Oke, jadi pisau potong kaca. Kita try coba di kaca tempered.
Kali ini kita cuman ingin mencoba kaca tempered bisa nggak dibor gitu ya. Jadi ini kita coba dulu di kaca biasa. Nah, biasanya untuk mengebor kaca itu kita perlu air untuk membantu tidak terlalu kesat ya, tidak terlalu panas juga, sehingga menyebabkan kaca bisa pecah. Karena kan terjadi gesekan antara batu yang ada di mata bor tersebut dengan kaca. Jadi akan sedikit panas. Yuk. Nah, jadi ini bukti bahwa kaca tempered tidak bisa dibor. Oke, tapi bisa pecah. Jadi kalau kalian ada melihat kaca tempered yang ada lubang-lubangnya itu, cara kerjanya adalah sebelum ditempered, kaca tersebut sudah dilubangin kian. Setelah dilubangin, barulah dimasukkan ke mesin tempered untuk dikuatkan. Nah, jadi kesimpulannya, kaca tempered itu adalah kaca biasa yang diperkuat. Kekuatannya itu dibandingkan dengan kaca biasa itu sekitar 500% lebih kuat. Tetapi kekuatan kaca tempered itu juga berhubungan dengan tebalnya. Semakin tebal kaca tempered, maka semakin kuat. Semakin tipis kaca tempered, maka semakin lemah. Oke, jadi bukan tidak bisa pecah ya, bisa pecah. Mungkin karena yang di kaca mobil itu memang tebalnya itu cuma 2, sekian mili, sehingga lebih mudah dipecahkan. Walaupun di bagian tengahnya itu kuat, tetapi kalau memang kekuatan yang memecahkan itu lebih kuat, tetap akan pecah. Bukan cuma di kelemahan yang di tepinya aja. Oke, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dan kalau memang belum puas lagi, boleh komen terus di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu tidak bayar.